Sintak untuk statement switch case seperti ini ya. Pertama dia menggunakan keyword switch. Ya, dia pertama menggunakan keyword switch, kemudian dia menggunakan sebuah expression yang menjadi bagian dari switch yang disebut dengan selector. Jadi ini ada suatu bagian pada statement switch yang disebut dengan selector. Kemudian kurung kurawal buka, kemudian kurung kurawal tutup. Berarti ini adalah body dari switch. Kemudian di dalamnya ini kita bisa memberikan keyword case diikuti dengan value yang ke 1, kemudian titik 2. Jadi seperti ini. Kemudian di dalam setelah keyword case, kita bisa menambahkan sejumlah statement 1 gitu ya, statement 2, kemudian dan seterusnya. Di sini dia tidak hanya menggunakan satu keyword case kemudian diikuti oleh value 1 seperti ini, tidak. Biasanya ada banyak. Ya, bisa diikuti seperti ini. Kemudian juga bisa seperti ini. Jadi ada banyak case di sini, misalnya value yang kedua, kemudian value yang ketiga, dan yang terakhir bisa seperti ini, diakhiri dengan keyword default. Ini. Ya. Statement switch case di sini mirip dengan nested if. Yang membedakan pertama, jika pada nested if dia menggunakan expression bernilai boolean untuk menentukan apakah suatu blok dikerjakan atau tidak. Kalau statement switch dia menggunakan sebuah expression yang bernilai tunggal dan bukan bernilai boolean untuk menentukan apakah suatu blok dikerjakan atau tidak. Itu yang perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, jika pada statement nested if, jika satu blok dikerjakan, maka blok yang lain tidak dikerjakan. Pada switch case, jika satu blok dikerjakan, bisa jadi blok-blok yang lain juga dikerjakan. Untuk memudahkan kita dalam memahami statement switch, kita langsung ke contoh saja. Ini saya hapus. Ya, ini juga sementara saya hapus dulu. Oke. Ini saya hapus, Oke. Nah, di contoh ini kita menggunakan selektor berupa variabel. Ya, jadi selektor yang ada di sini kan adalah sebuah expression. Bagian selektor pada switch ini adalah sebuah expression yang harus bernilai short, integer, kemudian byte dan char. Ya, jadi ini selektor ini sudah kita singgung, dia harus bernilai sebuah expression yang harus bernilai short, kemudian integer, kemudian char, kemudian byte. Ya, ini byte. Ini. Jadi di luar tipe ini pada Java 7 ya, pada Java 7 ini bisa menggunakan string ya. Jadi ini tipe data string ini juga bisa kita gunakan sebagai selektor di sini. Nah, contoh di kita ini, di kode program kita ini, X ini adalah sebuah variabel bertipe data integer. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai expression untuk selektor. Jadi nanti ketika value di samping case ini match atau cocok dengan nilai yang ada di selektor, maka dia akan mengerjakan
blok yang ada di bawah case tersebut. Nah, yang menarik dari switch case adalah ketika kita mengeksekusi statement switch case, dia akan mencari case, ya, mencari blok-blok yang berada di dalam case yang nilainya di sini, yang nilai yang ada di samping case-nya ini sama dengan selektor, sekaligus juga case-case atau blok-blok yang berada di bawah case tersebut. Nah, ini saya langsung tunjukkan saja. Misalnya di sini nilai selektor adalah 3, maka dia tidak akan mengerjakan bagian yang ini. Bagian yang ini tidak akan dikerjakan, tetapi dia akan mengerjakan bagian ini dan bagian ini. Misalnya di sini nilainya adalah 2 misalnya, maka dia akan mengerjakan bagian yang ini dikerjakan karena nilai yang ada di samping case ini match atau cocok dengan nilai yang ada di selektor. Nah, selain ini, dia juga mengerjakan case yang di bawahnya. Dia juga mengerjakan case yang paling akhir. Oh ya, ini tidak harus surut ya. Ini boleh nilai berapapun boleh. Seperti ini juga boleh. Misalnya seperti ini juga boleh. Ya, jadi ini nilai yang di samping dari case ini bebas berapapun nilainya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika tidak ada satupun nilai yang match dengan nilai selektor. Nah, ini contoh selektor kan nilainya adalah 2. Maka dia akan otomatis mengerjakan statement-statement yang berada di bawah default. Ya, jadi ini pasti dikerjakan ini. Jadi misalkan ini saya jalankan, maka dia akan mengerjakan statement ini, yang D ini ya, yang mencetak karakter D pada konsol. Yang ini. Namun jika ini saya ganti ke 99 misalnya, maka dia akan mencetak mulai dari ini hingga ke bawah. Jadi dia nanti akan mencetak B, C, D gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu bagaimana jika kita ingin mencetak atau mengerjakan statement yang benar-benar cocok dengan nilai case? Ya, jadi misalnya ini selektornya ini 99, ya sudah kita mengerjakan statement-statement yang ada di case 99, yang lain nggak dikerjakan. Bagaimana caranya? Kita bisa menambahkan statement break di sini. Nah, tentu saja di sini juga harus kita tambahkan break supaya ketika dia selektor bernilai 60 di sini, maka ini dikerjakan statement yang di bawah case ini dikerjakan, kemudian ketika dia bertemu break, jadi statement break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi statement-statement yang berada di dalam bagian body dari statement switch ya. Jadi statement-statement yang ada di sini, ketika ada perintah break seperti ini, dia tidak akan mengerjakan yang ini. Maka dia akan mengerjakan ke statement setelah switch. Misalnya ini ada statement setelah switch ya. Tes. Nah, nanti dia ketika ini break dieksekusi, maka ini tidak dijalankan, dia akan mengerjakan ini statement di bawah switch. Nah, ketika dia bernilai 99 selektornya, maka dia akan mengerjakan yang ini, kemudian ketemu break, ini tidak dikerjakan, dia akan jump atau lompat ke statement di bawah switch. Tentu saja ini berarti harus kita beri break juga. Break seperti ini. Nah, yang default ini tidak perlu kita kasih break karena ini yang paling akhir ya. Jadi misalnya di sini nilai yang ada di sini tidak ada yang cocok dengan selektor, maka dia akan mengerjakan ini. Setelah itu dia akan
lanjut ke statement di bawah switch. Nah, yang ada di selektor ini haruslah salah satu dari type ini ya. Misalnya di sini saya isi tipe data double di sini, maka akan terjadi error seperti ini. Misalnya di sini float, ini juga sama, error seperti ini. Ya. Nah, yang untuk perintah atau untuk statement switch ini, kelemahannya adalah dia tidak bisa untuk menguji rentang ya. Misalnya nilainya di antara ini hingga ini maka mengerjakan ini gitu. Jadi dia tidak bisa seperti itu. Jadi dia nilainya tunggal atau satu, kemudian dia memilih di antara ini. Tentu saja harus kita beri break supaya statement-statement yang ada di bawahnya ini tidak dikerjakan. Gitu. Ya. Jadi ini haruslah byte atau ini kenapa kok merah, karena ini di luar rentang dari tipe data byte. Ingat bahwa tipe data byte nilainya antara 0 hingga 127. Ya, ini berarti ini harus 100 di bawah 127, misalnya 120. Sorry, di bawah 128 ya. Jadi 127 masih bisa. Nah, seperti ini. Ini byte. Kalau ini kita ubah ke char juga bisa. Ya, misalnya ini char E misalnya. Ini juga bisa. Tetapi nanti nilai yang ada di case, yang di samping case ini harus char juga. Ya, supaya match dengan yang ada di selektor. Kalau angka seperti ini, maka dia akan membandingkan dengan kode karakter dari selektor. Jadi misalkan X ini A, ini dikodekan ke angka tertentu, kemudian baru dicocokkan dengan nilai-nilai yang ada di case.